Seperti inilah keadaan Pak Jono, sahabat kecil Pak Haji Rhoma Irama ya. Tidak orang terkenal dengan lupa sama saya, cuma kira John. Saya tidak akan lupa sama John. Pak Haji itu sempat dites main gitar Kita sama siapa? kepala Kepala sekolah, sekolah tuh, cuman beliau merendah gitu ya. mama naik muni ini mengapa dengan gitar. Oh gitu. Jadi nggak lepas dari itu ya, gitar ya. Nah jadi ini sebagai bukti bahwa beliau adalah sahabat kecilnya Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Dian Ismail di channelnya Desmi TV. Dan alhamdulillah di kesempatan hari ini saya masih diberikan kesehatan serta semangat untuk bisa melanjutkan kembali video-video sebelumnya. Sekarang ini sahabat, saya lagi berada di daerah Samungpari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Jadi insya Allah sekarang ini saya akan bersilaturahmi kepada salah seorang sahabat kecilnya Pak Haji Rhoma Irama ataupun Sang Raja Dangdut. Pak Haji itu waktu kecil punya soulmate yang bernama Pak Jono. Dulu saya pernah ke sini kalau tidak salah 1 tahun ke belakang bersama teman saya ya sahabat. Sekarang ini saya ingin silaturahmi lagi karena pas momentumnya dalam waktu dekat ini insya Allah Pak Haji akan pulang kampung ke Tasikmalaya untuk bersilaturahmi sama warga Tasikmalaya. Sebelumnya saya sudah bertemu sama beliau Pak Jono. Alhamdulillah beliau sudah mengizinkan untuk membuat video lagi ya sahabat. Oke sahabat, bagi yang penasaran bagaimana dan seperti apa, pokoknya simak dan tonton terus videonya sampai dengan selesai. Jangan lupa bagi sahabat yang suka dengan video ini, support channel ini dengan cara di subscribe, komen, like, and share ya sahabat. Terima kasih. Oke sahabat, kita mulai saja perjalanannya dari sini. Jadi ini tuh posisinya di belakang rumah Pak Jono. Jadi posisi rumah Pak Jono itu di pinggir jalan raya ya. Jadi tadi saya pembukaan di sini ya sahabat. Oke sahabat, kita langsung saja bertemu beliau ya. Kita gaskan ke sana. Dan alhamdulillah untuk cuaca sendiri di sini lagi cerah ya. Biasanya kalau masuk sore suka turun hujan. Jadi sekarang ini posisinya di pukul 10 ya, kalau tidak salah. Jadi saya ingin bersilaturahmi, ingin ngobrol-ngobrol lagi ya tentang beliau sewaktu masa kecil bersama Pak Haji ya. Dan kesini sahabat ya. Dan ini di sebelah kanan saya tepat rumahnya Pak Jono ya. Untuk motor saya sudah diparkir di depan rumahnya. Dan saya berangkat bersama Mama Fami dan Nesami sudah duluan. Oke, kita langsung gaskan sahabat ya. Nah seperti ini untuk jalannya. Kalau orang Tasik mungkin sudah ngasing lagi dengan jalan ini. Jadi itu di Jalan Samungpari ya. Dan ini untuk rumahnya Pak Jono, tepat di pinggir jalan raya ini ya. Oke sahabat, kita langsung ke Pak Jono dan beliau alhamdulillah sudah ada di dalam ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Nah sahabat, alhamdulillah sudah ada Pak Jononya. Pak sehat. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Masya Allah. Nah jadi sahabat, alhamdulillah saya bisa bertemu lagi sama Pak Jono dengan keadaan baik dan sehat ya Pak. Jadi Bapak sekarang ini tidak ada acara kemana-mana Pak, nggak keganggu. Jadi Pak, dulu kan kita sempat ngobrol-ngobrol juga ya, jadi sekarang kita ngobrol lagi ya, nggak apa-apa ya.
Mungkin ada penonton baru yang belum tahu ya, jadi kita ngobrol dari awal lagi ya. Nah, jadi sahabat, ini tuh Pak Jono ya. Pak Jono nama asli Sujono. Kalau nama lengkapnya apa Pak? Sujono. Jadi sahabat, kalau untuk nama lengkapnya Sujono ya, jadi panggilannya Pak Jono ya. Jadi Pak Haji itu tahunya Pak Jono ya gitu. Seperti inilah keadaan Pak Jono, sahabat kecil Pak Haji Rhoma Irama ya. Jadi Bapak itu awal mulanya ketemu Pak Haji itu dari kapan Pak itu? 64 dulu, Mm-mm. tahun 64. Mm-mm. Kakaknya yang pertama adalah kakaknya ke sini. Yang pertama kakaknya Pak Beni, Haji Beni. Mm-mm. Yang pertama mengenalkan. Ya, IBP. Pertama datang di sini. Oh gitu. Oh, nanti dia lebih ketemu sama Oma. Mm-mm. Nanti Oma dulu ke sini. Oh gitu. Jadi Bapak waktu itu belum kenal sama Pak Haji Rhoma Irama, belum? Oh gitu. Jadi dikenalin sama kakaknya Pak Beni ya? Iya, Mm-mm. Haji Beni. Pak Haji Beni. Kalau sekarang masih ada Maaf Pak? Enggak ada. Oh udah meninggal. Ya. Haji Beni lama dulu di sini. Cuma 3 bulan. Oh di sini. Di sana di Kampung Tengah. Oh gitu. Jadi sebelah mana Samung Pari Pak kalau untuk Samung Di Pari? situ mereka. Di sebelah sana lagi ada. Oh gitu. Terus dipertemukanlah sama Pak Haji ya. Gitu. Dulu pangkatan saya Kang Hena almarhum ke Jakarta. Berangkat ke Jakarta. Pulangnya sama Oma di sini. Tahun 64 tuh. Itu Pak Jono sendiri sudah sekolah itu posisinya Masih sekolah sampai SMP. iya Oh gitu. kelas 1. Oma SMA kelas 2, kelas 1. Jadi duluan Pak Haji atau ya berarti kakak kelas ya? 3 tahun. Oh 3 tahun. Kalau untuk akhir Bapak itu tahun berapa? 49. 49. Oh gitu. Haji Oma 46. 46 ya, tanggal 11 ya kalau nggak salah, 11 Desember ya. Jadi sama Bapak selisih 3 tahun. 3 tahun. Jadi Bapak mah tahun 49. Masya Allah. Jadi sahabat sama Pak Haji untuk usia Pak Jono itu selisih 3 tahun. Jadi lebih di atas ya. Jadi kakak kelas. Jadi waktu itu Pak Jono kelas 1 SMP, kalau Pak Haji kelas 1 SMA gitu. Nah dari situ mulai terjalin persahabatan gitu ya. Di mata Pak Jono, seorang Pak Haji waktu itu seperti apa? Itu kan mungkin belum jadi artis ya? Belum. Bagus lah. Pakai contoh sama orang sini. Jadi sudah terlihat karakternya itu baik gitu ya. Ke sana ke John kalau saya tahu orang tuanya dia waktu dulu tuh Pak Haji Burda. Burda. Osman katanya ada di sana dia Osman. Osman pemandangan katanya. Ya. Tentang serius Osman. Iya. Diajak Bapak itu ke sana. Bertiga saya Kang Enai almarhum kemana bawa kalau keluar rumah bertiga kalau keluar rumah Jadi Bapak itu dulu bersahabat bertiga sama Kang Hendar juga. Jadi almarhum Pak Haji, Pak Jono sama Kang Hendar ya bertiga. Jadi 3 sekawan gitu. ingat Oma dulu
John, nanti oma orang terkenal, John. Amin, saya bilang. Mm-mm. Amin. Ya. Awas ya om. Jadi orang terkenal jangan lupa sama saya, sama Kedah. John, saya tidak akan lupa sama John sama Kedah. Mm. Nanti oma dipanggil sama diundang sama Pak Bupati. Mm-mm. Di dengan pemandangan Nah, berarti Pak Haji Roma di sini itu berapa lama, Pak? 3 bulan. 3 bulan. Bermain sama Bapak itu selama 3 bulan. 3 bulan. Sesudah itu ke sana. Pulang lagi dipanggil tadi temu sekolah di sini. Mm-mm. Ke ibunya dulu. Mm-mm. Oma suruh ke Tasik ke sama Kendal. Mm-mm. Ke Tasik ke sini. Sekolah di SMA Priwata. Priwata. Pancasila. Oh gitu, Pak Haji itu. Ada semua yang mau sekolah Mm-mm. di SMA Priwata. Priwatas ya. Udah daftar. Mm-mm. Cuma tanya jadi jadi panggil lagi sama ibu di Jakarta. Om pulang di daerah itu. Mm-mm. Kecil sekolah di dia. Oh jadi langsung berangkat ke Jakarta. Sampai sekarang gitu ya. Mm-mm. Itu Pak, waktu dulu udah kelihatan bakat beliau di seni. Udah, Heeh. pokoknya main gitarnya udah gitu main. Heeh. Main tadi di sana ke sini tuh ke sini dulu ini desa bukan kelurahan. Mm-mm. Sekarang mah kelurahan. Mm-mm. Dulu desa Semong Jaya, Mm-mm. kita nama kelurahan Semong Bali. Mm-mm. Semong Bali. Mm-mm. Main gitarnya Jago ya. jago kita. Mm-mm. Ingat di sekolah kan itu kepala sekolah ke Bogor di Priwata. Tapi pesan gitar Ya. coba kalau orang Jakarta bisa main gitar. Pak, saya nggak bisa, nggak omong gitu. Oh jadi gini sahabat ya, jadi Pak Haji itu sempat dites main gitar Main gitar sama siapa? kepala sekolah. Kepala sekolah tuh, cuman beliau merendah gitu ya, katanya nggak bisa. Heeh. Wah, Heeh. kalau nggak bisa, mau nggak diterima sekali. Oh gitu. Ya, Heeh. udah. Sampai di istilahnya apa ya, disingsieunan ya, ditakut-takutin ya. Jadi kalau enggak itu mah Pak Haji mungkin nggak mau ya, nggak mau main gitar. Cuman kan beliau mau sekolah ya, Orang jadi terpaksa mengeluarkan skillnya gitu, gitu. Heeh. itu bakal kawan kalau bisa nggak bisa main game buat apa orang Jakarta main di sini nggak bisa main di gitar Heeh. nggak bisa nanti ya nggak diterima tuh kalau Mm-mm. beli gitar Heeh. boneka cantik. Jadi di ghost seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan nggak di ghost seperti itu Pak Haji nggak mau menunjukkan main gitar beliau ya. Terus dia mau ya. Mau gitu loh mereka itu main gitarnya lagunya boneka cantik. Boneka cantik. Oh gitu. Itu, Heeh. Mm-mm. Mm-mm. udah sekolah ini sama main gitar itu di ruangan kepala sekolah dong Mm-mm. saya jago ya main gitar. Oh gitu. Mm-mm. Ya, Itu di SMA Priwatas. ya, Jadi waktu dites ngemain gitar itu belum jadi siswa. dulu Oh gitu. pertama Heeh. Ya Allah. Mm-mm. bisa nih di gos sama teman-teman bisa main gitar Mm-mm. enggak bisa. Mm-mm. Wah buat apa diterima sekolah di sini. Mm-mm. Kalau nggak bisa main gitar mah gitu. Takut Pak Hajinya. Jadi mau nggak mau harus menunjukkan kebolehannya. Iya.
Dan pada akhirnya Pak Haji nggak jadi ya sekolah di Periwatas Pancasila ya. Oh gitu. Jadi langsung beliau ke Jakarta ya. Jakarta dan Oh pulang gitu. lagi Heeh. ke Jakarta. Pulang lagi. Itu karena apa itu? Kalau boleh tahu Pak. Ibu dipanggil sama ibunya. Oh jadi mamanya itu di Jakarta, sudah di Ibunya Jakarta. di Oh. Jakarta. Terus beliau waktu di sini sama siapa? Waktu di Sambong ini tengah ya. Sama saya, sama Wak, Oh ada dan ada uaknya. kakaknya Bang Aceh, kakaknya di sini. Bang Aceh udah nggak ada lagi. Almarhum. Oh gitu. Jadi ibunya mah di sana sama ayahnya di sana. Saya nggak ada, Oma. Oh udah nggak ada. Nggak ada. Oh jadi udah nggak punya ayah. Iya. Oh gitu. Iya iya. Dari sekolah dulu, Oma itu main kitanya waktu sekolah, bintang sekolah. Bintang sekolah, superstar ya, udah kelihatan jadi Kelihatan. menonjol dari yang lain ya. Nanti John Oma mau jadi orang terkenal. Awas tadi kalau belum jadi haji, awas Om kalau jadi orang terkenal jangan lupa sama saya, sama Kenan. John, saya tidak akan lupa sama John sama Kenan. Nanti Om dipanggil sama Bupati, waktu Pak datang, Bupati Pak datang. Dan dia Oma bakal tidur di pendopo. Masa di sini juga ada ngobrol saya. Ya, Serius terbukti nyata. Jadi bukan sekedar formalitas saja sampai sekarang. Nah, jadi sesudah itu Pak Jono otomatis kan dengan jarak beliau di Jakarta, Bapak di sini nggak ini ya, nggak intens ketemu ya. Ya pernah ke Jakarta Oh pernah ke sana. sama kakak. Kakak saya di Jakarta. Ketemu Pak. Ketemu sama orang biasa. Masya Allah. Tahun berapa itu tuh Pak? Ya, aku lupa lagi. Heeh. Tahun berapa? Iya. Pak Haji Roma udah jadi artis waktu itu. Belum. Oh belum. Udah. 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 Jadi. Terus gimana penerimaannya waktu Pak Jono ke sana, baik? Baik. Masya Allah. Baik. Ya. Saya pulang kasih uang. Masya Allah. Jadi gini sahabat ya, sesudah Pak Jono sama Pak Haji dipisahkan sama jarak, jadi Pak Jono itu berangkat ke sana ke Jakarta dan alhamdulillahnya beliau menerima dengan baik, dan juga Pak Jono dikasih uang sama beliau dibekalan ya. Lumayan Pak ininya nominalnya waktu itu. Masya Allah. Karena beliau mungkin sudah banyak uangnya, sudah jadi artis ya, jadi udah punya penghasilan gitu, Masya Allah. Nah jadi Pak Jono waktu itu dalam waktu 3 bulan di sini masih usia SMP itu masih lumayan remaja ya. Jadi untuk mainnya itu seperti apa sama beliau, itu main apa gitu? Main biasa. Jam segini. Ngurek ya, ngurek belut sahabat ya. Jadi ngurek itu mancing belut ya. Cuman di itu ya, di gere-gere itu ya, ke lubang ya di sawah. Terus apa lagi Pak? Ngambil kelapa muda, ada wegan. Punya siapa itu Pak? Punya bapak. Oh punya. Masya Allah. Jadi ya mungkin mainnya itu seperti kita juga ya. Jadi Pak Haji Roma itu sama seperti manusia biasa, main sama Pak Jono itu kayak kita waktu dulu ya, pergi ke sawah, mancing, ataupun kalau zaman sekarang mah kayak ngejar layangan seperti itu ya. Terus
ngangon munding gitu ya. Di Sempat Pak itu katanya Bapak. kali gitu belum jam ya Mm-mm. John belum jam dua kan ya Mm-mm. Mm-mm. belum jam Iya. ya Mm-mm. dua kan Mm-mm. Itu siapa yang ngambil ke atasnya? naik Kang Enar. Oh bisa beliau mahir ya. Heeh. Kan tinggi itu ya. Heeh. iya itu kan dia memunding memunding Nah itu berarti betul ya. Katanya Pak Jono sama Pak Haji itu sempet ngembala kerbau ya. oh iya Ngangon muning kalau bahasa Sunda mah sahabat ya. Jadi sangat seru sekali ya dulu masa-masa seperti itu. belum jam dia udah tua memunding dia dengan nunggu di warung deh Perform masih pada atau sini supaya narumpatan dua ini jajan ke warung Masya Allah. mana yang muni ini mengapa dengan gitar Oh gitu. Jadi nggak lepas dari itu ya gitar ya. Jadi dari sejak kecil sudah terlihat bakatnya ya, kemampuannya dari seni ataupun musik ya. Jadi itu hal-hal yang mungkin tidak pernah terlupakan ya Pak sama Iya. Pak Haji Roma. Dan Bapak ini ada kabar katanya dalam waktu dekat ini Pak Haji bersama grupnya Soneta katanya beliau mau pulang kampung, mau bersilaturahmi sama warga Tasik di tanggal 4 April 2026. Bapak udah belum apa tahu. punya informasi ataupun dapat informasi ya? Gitu katanya Pak. Insya Allah fix ya gitu ataupun beritanya valid gitu ya karena beliau di medsos membuat video sendiri bahwa beliau kelahiran Tasikmalaya di Selakaso nomor 15 katanya dan insya Allah dalam waktu dekat ini beliau mau pulang kampung mau bersilaturahmi mau kumpul sama warga Tasik katanya seperti itu. Gimana perasaannya Pak? Senang ya. Senang. Terus Bapak nanti mau lihat atau gimana Pak nanti Nanti ke sana. mau ke sana? Biasanya portal. Oh gitu. Bapak sendiri termasuk bagian dari Polsa juga. Portal. Bagian. Portal. Jadi sesepuhnya Bapak mah gitu ya. Termasuk orang dekat Pak Haji gitu spesial ya. Jadi beliau kalau misalkan Pak Haji lagi di Tasik ataupun lagi konser bersama Soneta, beliau dispesialkan ya sama Pak Haji Iya. gitu di panggung dekat beliau ya. Sesekali dipanggil ya gitu diceritakan sama masyarakat bahwa ini adalah soulmate saya, teman saya waktu kecil gitu. Pastinya Pak Jono merasa ini ya terhormat ya. Dimuliakan, masya Allah. Gitu. Jadi tidak bohong ya beliau berbicara dulu tidak akan lupa sama Pak Jono ya sampai saat ini mungkin insya Allah nanti ya. Jadi seperti itu sahabat Pak Jono dulu bareng Pak Haji selama 3 bulan di sini ya di Sambung ya main di sawah ngambil kelapa muda ngembala kerbau ya gitu. Jadi itu momen yang sangat luar biasa ya seperti anak-anak pada umumnya ya yang tinggal di desa ya, ya itu di desa ini mungkin dulu mah nggak seperti ini Pak ya. Iya, di desa. Di banyak gitu belum dapat. Belum diaspal. Ngomongnya apa presiden pangling mana? Jadi banyak sawah gitu ya mungkin kayak gunung-gunung masih banyak ya gitu. Kalau sekarang mah sudah beda ya. Kebun. Rumah. Jadi sama Pak Haji itu beda 3 tahun ya gitu. Pak Haji mungkin sekarang usianya kelahiran 46 ya mungkin 79 ya. Kalau Bapak 76 mungkin ya kurang lebihnya ya. Jadi Bapak sekarang usianya 76 dan alhamdulillah masih sehat ya gitu.
Dan Bapak waktu itu apa pernah ini di mana aja ketemu sama Pak Haji ketika beliau pulang terus beliau konser gitu. Di Ciawi Ciawi, pertama. pertama itu. Ciawi. Mm-mm. Dan waktu Ciawi Mm-mm. saya kedatangan Dono udah di sini, Mm-mm. saya kedatangan yang sini Mm-mm. dipanggil. Mm-mm. Terus pikir kasih uangnya berapa? Alhamdulillah. Di Beni, Ya, kakaknya ya, kakaknya. Almarhum ya. sama tuh Jadi di setiap Pak Haji pulang ke sini sambil konser sambil ini ya, Pak Jono Insya Allah pasti selalu melihat ya gitu. Iya. Karena itu kan momen yang baik untuk bersilaturahmi sama Pak Haji ya gitu kan. Kalau tidak dengan seperti itu kan susah ya gitu kalau untuk sekarang ya Pak ya. Doanya buat Pak Haji Pak gitu. Selalu sehat gitu ya. Banyak umur ya. Dengan Pak Haji sekarang ini kan masih banyak orang-orang yang membutuhkan ya karena beliau adalah orang yang sangat berpengaruh kepada keluarga ya. ya latihan gitu. Udah awal dan masih dulu masih udah itu Udah disiplin dalam waktu sholat itu. teman Jadi udah terlihat ditanamkan rasa ini ya disiplin khususnya waktu sholat ya itu sama Pak Jono. waktu jadi yang ketinggalan untuk sembahyang saya. Jadi main-main tapi tidak lupa sama waktu sholat ya. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Nah jadi seperti itu mungkin sedikit cerita Pak Jono, seorang sahabat kecilnya Pak Haji Rhoma Irama, seorang legend, seorang raja dangdut yang sampai sekarang Masya Allah luar biasa. Beliau istilahnya jadi panutan kita semua ya, umat Islam ya gitu. Orang kan dulu waktu kecil umur 2 tahun tuh setahun suka digendong-gendong sekarang udah itu John anak berjengkon dulu tuh siapa itu ini Suka digendong sama Pak Haji. yang suka digendong-gendong udah sama saya Oh gitu. Masih ingat deh. kadang-kadang saya kedua korban beda dalam punalo Bapak ada foto yang waktu sama Pak Haji ini ya. Nah sahabat kita lihat fotonya Pak Jono sama Pak Haji ya. Ini apa ya? Izin Pak, boleh? Nah, ini sahabat untuk fotonya ya, kita lihat di sini. Nah, ini waktu di mana Pak ini? Lupa lagi. ini waktu di sana di Jakarta di tempat itu apa studio nanti Acara apa ini Pak? kelompok kota Apa? Forsa. atau kota saya pernah dulu ke sini dari di sama ketua kota Nah, ketua kota ini Pak Jono juga masih ini ya. Ini usia berapa Pak? Masih ingat? Sekarang kan 76 ya. 70-an 70-an, Masya Allah ya, Pak Haji juga masih ini ya, masih segar. Nah jadi ini sebagai bukti bahwa
Beliau adalah sahabat kecilnya Pak Haji dan ini lagi ngobrol ya ini. Seperti itu sahabat ya. Ada omong ke sini, saya kayu teh haji dia teh, si haji teh paling iyo. Siapa ini Pak? Pak Haji. Itu itunya apa tuh ketuanya gitu. Ketua itu Porsa. Mm-mm. Nanti Jo, nanti kamu itu kata kembali saya bisa kamu bisa ketemu atau tidak ya, itu tahu-tahu ya aku ke sana tanya langsung mau turun dari mobil langsung keluar jorong kemana ada Mm-mm. lalu ke sini. Seperti itu sahabat ya, mungkin cerita dari Pak Jono sebagai sahabat kecilnya ya. Jadi ini adalah cerita yang sangat luar biasa ya. Jadi kita bisa belajar dari ini beliau ya sebagai apa istilahnya, ini adalah orang-orang baik ya gitu. Yang insya Allah mungkin diberkahi. Doa saya buat Pak Jono mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur ya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu sama Pak Haji ya di bulan April ya. Mudah-mudahan kita ada umur ya Pak ya. Oke Pak, jadi terima kasih waktunya sudah saya ganggu. Jadi Pak terima kasih ya atas waktunya. Mungkin sampai di sini dulu saya bersilaturahmi sama Pak Jono, seorang sahabat kecilnya Pak Haji Rhoma Irama, seorang legend Raja Dangdut yang jadi panutan kita semua. Jadi terima kasih buat sahabat semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di subscribe, comment, like, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.